Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mana, NIM 210861. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengantar coding saya. Materi pertama itu sejarah. Sejarah ada 4. Yang pertama, sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang hebat menghitung tabel angka. Yang kedua, sejarah bilangan. Sejarah permulaan munculnya bilangan atau matematika berasal dari bangsa-bangsa yang bermukim sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di aliran sungai Nil, bangsa Babilonia yang menghuni pinggiran sungai Tigris, dan lain-lainnya. Ketiga, sejarah bahasa pemrograman. Pemrograman bermula juga dengan sejarah komputer, yaitu cikal bakalnya bahasa pemrograman pertama kali muncul pada 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine Zero diciptakan oleh Charles Babbage. Di sini mulainya bahasa pemrograman yang ada. Ketiga, sejarah C++. C++ adalah bahasa pemrograman dengan tujuan penggunaan umum. Dibuat oleh Bjarne Stroustrup dan timnya di Bell Laboratories pada tahun 1979. Kita masuk pada bagian kode C++. Seperti yang kita lihat, kode C++ ada 5. Kode tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Selanjutnya, variabel. Variabel merupakan penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Secara teknis, variabel merujuk pada sebuah alamat di memori komputer atau RAM. Saat membuat sebuah variabel, satu slot memori disiapkan untuk menyimpan nilai tersebut. Setiap variabel memiliki nama dan digunakan sebagai identitas variabel. Selanjutnya, tipe data. Secara garis besar, terdapat 2 kelompok tipe data dalam bahasa C++, yaitu yang pertama, tipe data sederhana, primitive data type. Yang kedua, tipe data kompleks, non-primitive data types, terdiri data sebagai berikut. Selanjutnya, operator. Operator dalam bahasa pemrograman C++ adalah simbol khusus yang berfungsi memerintahkan kompiler untuk melakukan operasi pada operan. Operan adalah nilai atau variabel yang dikenakan operasi. Jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang biasa ditemukan dalam operasi matematika. Yang kedua, operator insertion dan discernment. Operator insertion dan discernment adalah sebutan operasi seperti A++ dan A-min. Yang ketiga, operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai, seperti apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, atau lebih besar. Yang keempat, operator logika. Digunakan untuk menghasilkan nilai boolean true dan false dari dua situasi atau lebih. Yang kelima, operator bitwise. Bitwise adalah operator khusus untuk memproses operasi logika bilangan biner dalam bentuk bit. Yang keenam, operator assignment. Operator assignment adalah operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam variabel. Selanjutnya, flow control and array. Yang pertama, flow control. Statement atau pada bahasa Indonesia adalah pernyataan. Begitulah flow control tersebut.
merupakan suatu instruksi individu yang ditulis pada sebuah programan untuk menginstruksi jalan proses sebuah pemrograman. Yang kedua, array. Array adalah variabel yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Atau array dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai data dengan tipe yang sama, seperti urutan tertentu menggunakan nama yang sama. Selanjutnya, function dan struktur data. Function dalam bahasa Indonesia disebut fungsi. Function adalah struktur pengelompokan yang berisi sekelompok pernyataan yang dilaksanakan CPU ketika nama function dipanggil untuk dieksekusi. Yang kedua, struktur data. Struktur data memainkan peran penting dalam teknik pemrograman. Pemilihan struktur data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemrograman. Dalam teknik pemrograman, struktur data adalah data yang berisi kolom-kolom data. Materi selanjutnya, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau OOP adalah paradigma pemrograman berorientasi pada objek, di mana semua fungsi, data, dan pengolahan data dibungkus dalam kelas dan objek. Setiap objek dapat memiliki sifat dan tugasnya. Dalam paradigma ini, objek-objek tersebut dapat bekerja secara sendiri dan dapat saling bekerja sama dengan saling berhubungan, seperti menerima data ke objek lain dan memproses data. Sekian presentasi dari tugas akhir pengantar coding saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.